Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septrian Muhammad Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah dalam sistem imunitas dalam tubuh. Nah, untuk yang pertama, sistem imun merupakan sistem yang sangat kompleks dengan berbagai peran ganda dalam usaha menjaga keseimbangan dalam tubuh manusia. Kemudian, imun merupakan adalah sebuah sistem biologis yang terdiri dari jaringan organ, sel dan protein yang bekerja sama untuk melindungi tubuh dari patogen atau sel-sel yang bermutasi dan zat asing yang lainnya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang antigen, imunogen, hapten, epitop, paratop, serta antibodi. Nah, untuk yang pertama yaitu antigen atau imunogen. Antigen atau imunogen adalah suatu zat yang dapat membuat sistem kekebalan tubuh manusia terangsang untuk menghasilkan antibodi. Nah, si antibodi ini yang dihasilkan berupa zat-zat molekul besar seperti protein dan polisakarida, seperti bakteri. Nah, jadi si antigen ini bisa berbentuk bakteri, virus, atau bahan kimia tertentu yang dianggap berbahaya. Karena itulah sistem kekebalan tubuh ini menganggap ini sebagai ancaman dan memproduksi antibodi sebagai perlawanannya. Atau dapat dikatakan antigen adalah substansi asing ditambahkan untuk merangsang pembentukan antibodi. Nah, si antigen ini adalah zat yang mampu merangsang respon imun, khususnya mengaktifkan limfosit, yaitu sel darah putih dalam tubuh yang melawan infeksi. Nah, secara umum si antigen ini dapat dibagi menjadi dua fungsi utama yang dikenal, yaitu antigen asing atau heteroantigen dan autoantigen. Nah, si antigen asing ini berasal dari luar tubuh. Contohnya termasuk bagian atau zat yang dialihkan oleh virus atau mikroorganisme seperti bakteri dan protozoa, serta terdapat dalam bisa ular. Contohnya, si protein tertentu dalam makanan dan komponen serum dan sel darah merah dalam individu lain. Nah, si autoantigen ini yaitu kebalikannya yang berasal dari dalam tubuh. Normalnya, tubuh mampu membedakan diri dan bukan diri. Namun pada orang dengan gangguan autoimun, substansi tubuh yang normal akan memicu respon imun sehingga menghasilkan autoantibodi. Antigen yang menginduksi respon imun yaitu merangsang limfosit untuk menghasilkan antibodi atau menyerang antigen secara langsung disebut imunogen. Nah, yang selanjutnya ada hapten. Hapten adalah molekul kecil yang tidak dapat menyebabkan respon imun sendiri, tetapi dapat menjadi imunogen jika terikat pada protein yang lebih besar. Dalam konteks kekebalan tubuh, hapten berinteraksi dengan protein dalam tubuh untuk membentuk kompleks antigen antibodi yang kemudian memicu respon imun. Nah, berikut ada hipotesis hapten yang berhipotesis bahwa obat atau metabolitnya dapat bertindak sebagai hapten dan berikatan secara kovalen dengan protein hati seperti enzim sitokrom untuk membentuk hasil tambahan protein obat yang dapat menimbulkan respon imun. Dalam kombinasi seperti teka-teki ini, produksi antibodi dirangsang. Antibodi ini secara khusus disampaikan pada epitop yang berikatan dengan kemudian selanjutnya ada epitop. Epitop atau determinan antigen merupakan bagian antigen yang dapat membangkitkan respon imunitas atau dengan kata lain dapat menginduksi pembentukan antibodi. Nah, yang umumnya si epitop ini satu antigen ini tersusun dari 2 atau lebih molekul epitop.
Nah, epitop ini juga disebut sebagai determinan antigenik, biasanya merupakan protein non-diri. Namun, pada kasus penyakit autoimun, rangkaian pada inang dapat dikenali sebagai epitop oleh sistem imun tubuh. Epitop umumnya memiliki panjang sekitar 5 atau 6 asam amino. Yang selanjutnya ada paratop. Paratop mengacu pada bagian dari antibodi yang berinteraksi dengan antigen spesifik. Ini adalah bagian dari antibodi yang menentukan spesifitas antigen antibodi yang mirip dengan epitop pada antigen. Jadi, si paratop ini merupakan bagian yang berikatan dengan epitop pada antigen. Nah, yang selanjutnya yaitu antibodi. Antibodi atau imunoglobin adalah protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Si antibodi ini berfungsi untuk mengenali dan berikatan secara spesifik dengan antigen yang sesuai, membantu mengidentifikasi dan mengacaukan patogen atau zat asing tersebut. Jadi si antibodi ini merupakan pelindung yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh. Mereka menempel pada antigen atau zat asing seperti bakteri, jamur, virus, dan racun, dan mengeluarkannya dari tubuh manusia. Mungkin cukup penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.